kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Aku berdiri di tengah umat-Mu ya Tuhan, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk kuberikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi aku akan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya bagi anak domba, haleluya darahnya meneguhkanku. Setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every lamb, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we'll attain to be more like you, and all the nations will see your glory revealed and worship you. Sama-sama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every lamb, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every lamb, giving glory, giving honor, giving praise unto. Sekali lagi katakan haleluya, 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 haleluya to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every lamb, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Oh, giving praise unto the Lamb of God. Oh, giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God.
besar, dia sungguh amat besar. Dia penuh kuasa, amin. Yang percaya katakan amin. Yo, yeah, amin. Yuk kita menangis buat Tuhan, amin. Sama-sama kita mengatakan Allah dan Yesus. Katakan dia memiliki kuasa besar. Dia besar. Segala sesuatu tercipta.
sudah ditebus oleh Tuhan, boleh angkat tangan dan katakan amin. Amin. Sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, jiwa kami sudah ditebus oleh Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, bahwa hanya dekat padamu Tuhan hati kami tenang. Bahwa hanya dekat padamu Tuhan jiwa kami tenang Tuhan. Oh, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang dengan segenap hati, kita mau menyembah Tuhan. Ini yang kami tahu, Kau yang mengenal setiap hati kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan melewati hari-hari kami tanpa Engkau Yesus. Terima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan hanya dekat. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan inilah, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Setiap engkau yang mengasihi Tuhan, mari beri kemuliaan bagi Yesus. Hanya dekat, katakan kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Kau yang mengenal setiap hatiku, Kau menerimaku, oh, dengan sepenuhnya.
Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwa kami tenang Tuhan bersama-Mu Tuhan. Jiwaku pun tenang. Kau melihat setiap hati kami yang rindu akan Engkau. Jangan menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walaunya, mari Bapak Ibu Saudara nyatakan ini dari hatimu. Tuhan Yesus mengasihi. Amin. Namun Kau memandang sampai ke dalam hatiku Tuhan, hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal. Kami percaya Tuhan, Kau yang mengenal setiap hati kami. Jauh melebihi semua yang terdesak. Tuhan inilah yang ku mau, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang kita bangkit berdiri sama-sama katakan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua. Katakan lebih lagi. Sekalipun Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu katakan, Tuhan inilah yang kami yang tahu Tuhan, Kau yang mengenal setiap hati kami Bapa. Kau yang mengetahui isi hati kami saat ini Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Yang terdekat sekarang. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan lebih lagi, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga, amin, ku supaya kehidupan memanjang senantiasa. Katakan, Tuhan
Yang percaya katakan, meskipun, mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu sebagai tanda kau percaya. Biar Tuhan yang bela setiap ku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Katakan meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Katakan percayalah, ya, Tuhan yang bela. Sama-sama katakan lebih lagi, ya. Meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang, sekali lagi katakan meskipun saya undang Tuhan banyak manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percaya, Tuhan yang bela. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Kepada Tuhan yang sudah melibatkan kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk hari yang baru yang senantiasa kami boleh jalani bersama dengan Tuhan. Kami tidak sendiri Tuhan. Kami tahu Roh-Mu yang ada di dalam kami. Itulah yang memampukan kami melalui hari-hari kami, hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Beri kami hikmat-Mu, beri kami pewahyuan daripada Pusat-Nya. Beri hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Senantiasa mengalir daripada Tuhan saja untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengar. Kami percaya pewahyuan dan Roh Kudus menuntun mereka untuk lebih lagi dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk Pak. Sorry lupa, keren udah otomatis ya. Sorry suara agak sengau, udara lagi panas. Tapi kasih Tuhan tiada musimnya, oke? Setiap musim, sepanjang musim hidup kita, Dia selalu Allah yang baik, luar biasa, yang mengasihi dan sangat mengasihi kita. Kita boleh baca dulu di Kolose 3 ayat 13. Oke, sabar. Siapa yang namanya sabar? Ternyata bukan nama aja yang sabar ya. Kolose 3 ayat 13 sama-sama baca yuk, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, firman ini sangat menarik. Sabar. Kenapa Pak tarik nafas? Berat. Susah ya. Padahal kan kedengarannya gampang. Firman bilang sabar terhadap seorang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sabar itu kalau nggak sabar ternyata menghasilkan apa ya? Dendam. Dendam itu nggak mendatangkan kebaikan Bapak Ibu, oma, om, tante. Ya, itu akan menimbulkan sakit penyakit. Kita nyimpen dendam, mendingan nyimpen sukacita ya nggak sih?
Kita nyimpen sakit hati, dendam, kecewa, akar kepahitan, itu semua akar kejahatan, akan menimbulkan hal-hal yang tidak membawa kebaikan. Marah, mudah tersinggung, ya, itu akan membawa ketidakbaikan sama sekali. Meledak-ledak seperti kota yang rubuh bentengnya, kata firman Tuhan, ya. Kita nggak bisa menguasai lagi karena udah apa? Udah marah, disimpan, jadi dendam, jadi kepahitan, jadi penyakit, nggak ada beresnya, banyak anaknya, banyak rentetannya gitu ya. Jadi begitu kita kehilangan kesabaran, apa yang harus kita lakukan? Diam. Kita minta Tuhan tolong, Tuhan tolong biar nggak meledak. Ini nggak bakal membawa kebaikan. Berjagalah di mulut pintu bibir lidahku. Saya suka juga kehilangan kesabaran ngadepin anak-anak, namanya ABG ya. Itu juga menimbulkan sakit hati buat mereka ternyata, yang akhirnya mengakibatkan mereka pun meledak. Padahal kita yang sudah umurnya segini, meledaknya paling karena ngomel kan, ngomel paling kan, sukanya ngomel. Maksudnya bukan ngomel untuk nyakitin mereka, tentu saja kita nggak mau anak-anak kita sakit, right? Kita pasti mau, cuman mau ngasih tahu loh, nih kamu kalau nggak begini nih aku repot, aku sedih, begini dong nak, gitu ya. Tapi karena kita udah jengkel, udah ngumpulin kesalahan yang lain nih, apalagi ibu-ibu ya, saya sih menyampaikan saya aja ya. Saya udah ngumpulin kesalahan yang lain, misalnya saya punya sesuatu terjadi sama suami gitu ya, udah ngejengkelin misalnya. Terus ternyata anak-anak juga ngejengkelin, numpuk nggak? Nggak selesai, nggak selesai dan menimbulkan sakit hati. Sakit hati nggak apa-apa kalau nggak numpuk, tiba-tiba ada yang lain lagi meledak, ya disimpan lagi, ya gak sih? Disimpan, akhirnya meledak. Efeknya efek domino, anak-anak juga jadi meledak, hidup jadi nggak sukacita, nggak damai sejahtera. Itu sangat-sangat menyakitkan sekali, menyiksa sekali, ya. Dan itu jedahnya makin hari makin lama, ya nggak sih? Waktu pengantin baru 1 jam 2 jam marah aja, udah pengen baikan ya. Udah 20 tahun, bisa 20 hari kali. Ada yang katanya udah berbulan-bulan saya nggak ngomong. Waduh, berbulan-bulan. Apakah nggak dendam namanya kalau sampai begitu? Di sini kita diajarkan harus ngapain? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya aku udah ngampunin gitu. Tapi malas mau ngomong. Ya nggak sih? Biasanya ibu-ibu gitu nggak sih? Udah Bu, udah ngampunin pokoknya, cuman jangan ngomong-ngomong lagi deh. Ntar kesenggol bacok. Ya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Biarin aja dia sendiri, saya sendiri. Aduh, lebih aman, nggak ada selek gitu ya, nggak ada kesenggol terus tersinggung lagi. Saya udah lupain sih yang lalu-lalu, cuman jangan ada nambah-nambah lagi deh. Namanya manusia, mana bisa? Katanya kan besi menajamkan besi. Kita lagi dipertajam, kita lagi diperbaharui gitu loh. Kayak emas itu kita lagi di dalam api, di mana betul-betul dimurnikan. Murni nggak kasih kita itu, tulus nggak, benar nggak kamu kudus mau hidup bagi kemuliaan nama Tuhan? Apa kamu masih mementingkan dirimu sendiri? Apa kita masih menjaga harga diri kita? Apa yang kita mau jaga nih supaya orang lain lihat kita bagus? Nggak gitu dalam Tuhan itu. Hiduplah dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Segera mengampuni, segera lepaskan pengampunan dan bertobat. Emang makin lama makin ditahan makin baik? Enggak. Bisa menimbulkan perceraian, bukan cuma perdebatan aja, bisa menimbulkan, itulah membiarkan hal-hal yang jahat yang tidak benar yang bukan dari Tuhan masuk. Bisa lama-lama juga bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun loh. Apalagi makin tua ya, makin tua udah gak punya teman lain, suami doang. Kalau oma-oma ya, yang opa-opa udah gak punya teman lain, istri doang. Anak-anak aja udah jauh, cucu-cucu juga udah gede-gede. Please deh ya, lepaskan pengampunan. Marah, ingat ya, marah gak membawa kebaikan. Tersinggung juga membuat jadi akar pahit. Segera bertobat dan lepaskan pengampunan. Tapi tiap hari gak apa-apa. Kita dimurnikan tiap hari kok. Kita diuji tiap hari. Tuhan bekerja mesti kita tidak melihat. Roma 8 ayat 28.
Siapa yang masih baca firman Tuhan kalau pagi? Masih ya? Masih ya Oma, minimal kalau nggak bisa baca pakai kacamata, kan saya juga kadang-kadang pakai kacamata nih, udah denger yang radio audio Bible ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi kalau ada masalah, kita nyalain siapa? Masa mau nyalain Tuhan? Gini nih, misalnya ada yang ngomong sama kita, kamu jangan begini dong, kan kayaknya ini nggak bagus. Ya, mungkin cara penyampainya udah nggak gitu karena udah kesel. Jangan begini gue bilang gitu kali ya. Pokoknya nggak boleh begini gitu ya. Kalau ibu-ibu sambil ngomel. Memang caranya mungkin tegas, kasar atau nggak, sama-sama mungkin sebelah juga lagi punya masalah yang kita nggak tahu ya. Tapi coba kita diam dulu. Kita renungkan, Tuhan, apakah ini betul dari Tuhan? Karena orang-orang yang Tuhan dekatkan sama kita itu pasti orang-orang yang mau Tuhan dekatkan. Bukankah kita selalu berdoa, dekatkan kita dengan orang-orang yang membangun, jauhkan kita dari orang-orang yang meruntuhkan? Memang ada mungkin hal-hal yang bukan dari Tuhan, tapi percaya aja, oh mungkin ini untuk kebaikan, ini untuk kebenaran. Saya harus introspeksi diri, ya enggak sih? Emang kita udah ada yang benar semua nih kan? Belum tentu ya. Pasti ada aja saat-saat kita gagal, saat-saat kita mungkin lalai ya, saat-saat kita mungkin tidak dalam konsentrasi penuh ya. Penantian dalam Tuhan bukan penolakan. Tuhan bekerja di balik layar, serahkanlah jalan hidupmu kepada Tuhan. Percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Begitu juga dengan saya. Setiap saya ngadapin masalah, aduh kenapa ya Tuhan? Ya langsung introspeksi diri aja. Kok gitu? Kok dia nyangkain saya misalnya? Kok dia menuduh saya cemburu gitu ya misalnya? Kamu sih cemburu. Padahal yang kita sampaikan ini hal-hal yang benar, yang kayaknya nggak layak dan memang tidak layak biasanya gitu loh. Jadi kita juga harus introspeksi diri. Saya kadang-kadang kalau menghadapi masalah yang sama, saya harus mundur, saya diam. Bukan berarti saya memendam gitu ya. Namun saya introspeksi diri, caranya mungkin yang salah. Mari kita perbaiki komunikasi kita sekarang. Ya, belum terlambat, apalagi untuk yang kita masih muda-muda dong ya Miss Wen. Ya kan Bu, ya Mami Sora. Kita tuh masih muda-muda. Kalau yang mau opa juga yang sudah nggak punya pendamping, mungkin cara beradaptasi dengan teman-teman ya. Beradaptasi dengan orang yang mungkin kita nggak kenal tapi kita tahu sesuatu, terus mau menyampaikan Oma atau tolong jangan begini, atau boleh nggak begini gitu ya. Itu mungkin cara penyampaiannya saja yang salah dan tidak tepat. Tapi saya percaya orang-orang yang sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang tiap hari mengkonsumsi firman Tuhan dan selalu dengar-dengarkan firman Tuhan, dia akan memiliki roh Allah itu sendiri dalam hidupnya, dalam hatinya. Dia bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang seturut dengan firman dan mana yang enggak. Dan itulah yang harus kita cermati. Seperti tadi, jagalah hatiku Tuhan. Ya, karena di firman Tuhan juga ada, jagalah hatiku dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah datangnya kehidupan. Jadi kita juga harus menjaga hati kita sendiri, bukan kita minta orang lain jaga hati kita ya. Tapi ada saat-saat tertentu kita juga harus respect orang lain dan menjaga hati orang lain, jangan sampai menyakiti atau melukai. Perbaiki komunikasi kita terhadap sesama, apalagi orang-orang terdekat. Tetap percaya dan setia karena menunggu dan berharap pada pertolongan Tuhan saja. 1 Petrus 2 ayat 3 sampai 5. Ya, 3 sampai 5, 3 dan 5 aja kali maksudnya nanti ya. 1 Petrus 2 ayat 3 dulu. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Tuhan baik, benar? Amin. Amin. Jika kamu telah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, lalu ayat kelimanya, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah Tuhan.
untuk pembangunan suatu rumah rohani, yaitu rumah Tuhan ya, bagi suatu imamat kudus, orang-orang yang kudus, orang-orang yang Tuhan dekatkan dengan kita, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita menjaga hidup kita untuk apa ternyata? Untuk kita dijadikan rumah rohani bagi orang-orang yang kudus, yang Tuhan dekatkan. Siapa sih yang terdekat di dekat kita? Suami, istri, anak-anak, cucu, ya. Kita itu jadi rumah. Rumah itu tempat apa? Tempat kita pulang. Sama kita nanti pulang ke rumah Bapa, karena dia Bapa yang baik, tentu saja kita pulang ke rumah Bapa. Tapi selama kita di dunia ini, jadikanlah kita, hidup kita, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, jadikan diri kita sebagai orang tua, sebagai seseorang yang memang tempat pulang buat mereka. Tempat mereka boleh menyampaikan apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi kegalauannya. Jangan sampai itu mereka takut mengatakan sesuatu. Ya, takut kayak aku sama Tuhan lah, kayak sama Bapakku di surga. Segala hal sejak aku dibaptis 14 tahun, usia 14 loh saya dibaptis. Saya nggak tahu batas baptis berapa saat itu, tapi saya menyerahkan diri saya untuk Tuhan supaya Tuhan bisa pakai saya itu 14 tahun. Sejak itu, karena saya nggak punya teman buat komunikasi, saya juga nggak komunikasi sama orang. Aku mau baptis nih gini-gini, nggak ada yang tahu. Saya sendiri datang ke gereja, saya baptis pulang udah bawa surat baptis gitu ya. Jadi sejak detik itu saya nggak pernah ngomong sama orang, jarang banget. Bukan berarti saya nggak talkative, saya talkative. Maksudnya saya tukang ngobrol, bergaul, tapi untuk hal-hal pribadi yang Tuhan mau sampaikan ke saya nggak bisa ngomong ke orang dulu. Jadi saya cuma pikirin, aduh Tuhan kok gini, saya tahu ini bakal begini jalannya, tapi saya tetap minta Tuhan tunjukin. Setiap aku harus melangkah, Tuhan tolong. Jadi nggak sekalipun sampai detik ini saya merasa saya ditinggalkan, nggak pernah. Dan percayalah, Tuhan gak pernah ninggalin kita sedetik pun. Apapun yang kita sampaikan, baik itu dalam keluhan, dalam ngomelan, dalam pemikiran, dalam hati, semua dia tahu kok. Ya, gak gitu susah untuk mengatakan sesuatu apa yang menjadi keluhan kita. Gak perlu cari manusia lain, tentu saja. Mungkin apabila kita menghadapi masalah-masalah yang sedikit dangerous atau di luar dari batas kemampuan kita perlu kepala rohani, misalnya orang tua rohani, kakak rohani, papi rohani, mami rohani, tetapi nggak harus. Sekarang zamannya sudah kita bisa langsung ngomong dengan Tuhan dan konfirmasi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sakit, kita bilang Tuhan aku percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh. Amin. Amin. Saya juga ngalamin nih, akhir-akhir ini ada sedikit, tapi saya nggak mau terima, saya tolak dalam nama Yesus. Dan terus jangan biarkan hal-hal kecil yang kita kompromis hari ini itu menjadi hal besar dan menumpuk untuk kedepannya. Karena yang saya lihat orang gak pernah jatuh dalam hal-hal kecil. Hanya abai. Ya, aku kan cuma begini, abai. Abai itu artinya gak peka gitu loh, gak peka. Jadi gak apa-apa. Ini kan biasa gitu ya. Tetapi itu akan menjadi sesuatu yang dibangun karena iblis bisa tahu kita. Saya nggak mau membicarakan di sini, bukan panggungnya iblis, tapi dia sudah tahu di mana celah kita yang kita bisa bobol. Jadi hal-hal kecil begitulah yang akan menimbun, akan menjadi batu yang besar yang menyandung kita untuk tidak bisa datang kepada Bapa. Percaya. Jadi mulai sekarang ada hal-hal kecil di hati kita, anak-anak muda nih, anak-anak tua juga, anak-anak muda nih. Oma, opa, teman-teman muda, remaja yang sekarang barusan pemuritan, ya jangan pernah menyimpan hal-hal kecil yang merupakan lobang atau celah buat kita nanti nggak bisa datang kepada Tuhan. Karena dia sudah datang sama kita, Roh Kudusnya ada di dalam kita, right? Roh Kudusnya sudah ada dalam kita. Cuman tuh jadi baal, istilahnya jadi kebal nanti. Oh kecil nggak apa-apa. Oh sedikit ini nggak apa-apa, kompromis, jangan pernah izinkan itu terjadi. Baik itu sakit hati, kebencian, kemarahan, dendam, itu akan menimbulkan percederaan yang nggak akan ada habis-habisnya dan itu akan menimbulkan sesuatu yang lebih buruk lagi. Dan cepat-cepat bertobat, cepat-cepat keluar dari itu dan minta ampun sama Tuhan, hidup dalam kebenaran. Jadi biarlah hidup kita tetap menjadi saksi. Tempat pulang orang-orang, bahkan anak-anak muda boleh ya,
Kan kalian tuh udah hidup benar ya, udah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Boleh jadi saksi, boleh menyaksikan, datang yuk ke ibadah. Di situ kita bisa dengar firman, kita diperbaharui akal budi kita bertumbuh bersama-sama dalam Kristus. Karena 3 lembar tali katanya kalau dijalin tidak mudah diputuskan. 2-3 orang berkumpul nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan mendengar doa. Jadi jangan sendiri-sendiri ya. Aku nyaman sendiri, aku biasa kok sendiri, aku baca firman, yang penting gak usah bergaul sama orang lain, gak bisa. Ya, Tuhan sudah ada di firman-Nya. Bersih menejamkan besi. Jangan mengasing-asingkan diri sendiri-sendiri, entar gak tahu mau kemana, akhirnya dengar firman tapi gak ada konfirmasi. Terus dengar firman tapi gak mau bersekutu bersama-sama, itu sangat tidak membawa kebaikan juga. Ya, ada kok orang yang bisa begitu, tapi tidak. Tuhan selalu bilang, jangan menjauhi peribadahan, tempat-tempat peribadahan atau beribadah bersama. Terus kasih yang bertahan di masa sukar. Yuk kita baca yuk 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Baca sama-sama yuk, boleh ya, 1, 2, 3. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Lalu ayat berapa tadi? Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada hal-hal yang di luar dari ini atau yang ada di sini pun kemarahan, ya menyimpan, cepat-cepat bertobat, nggak tunggu gede dulu, oke? Karena kalau gede itu jadi gede ntar. Dan itu menghalangi semua sukacita, kasih, semua 9 buah roh yang kita bisa kasih, sukacita, damai sejahtera itu hilang, pss, gitu, sebentar. Tapi untuk mengumpulkan kembali atau membangun kasih itu kembali akan semakin jauh kalau mamanya nggak cepat-cepat berubah. Harus langsung dibereskan. Ya, untuk itu kita tetap harus senantiasa mau diperbaharui firman Tuhan, dan biarlah kiranya setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini yang kita ingat. Galatia 6 ayat 9. Banyak firman gak apa-apa ya. Sekalian yang gak baca kan jadinya banyak taunya. Difoto kalau gak difoto atau ditulis. Ya, Galatia 6:9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terus ada yang bilang gini, kita harus berbuat baik memang supaya kita diterima atau supaya kita, bukan. Kita berbuat baik bukan supaya kita diterima Tuhan, tetapi Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kita dengan segala kelimpahannya. Untuk itu kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Oh, supaya semakin baik. Kita udah baik. Semakin baik bagus, tapi itu tidak mengurangi kasih Tuhan, atau kita harus tetap senantiasa hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Ya, bukan berarti karena supaya diterima amal ibadahnya, bukan ya. Kita berbuat baik karena kita sudah lebih dulu kita sudah lebih dulu diperbaharui dan dikasihi oleh Tuhan. Nih ada kata di sini, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Pada saatnya nanti kita berpulang juga ya, Tuhan panggil. Terus kita bisa bawa apa? Gak ada. Kita cuma bisa bilang, untuk talenta yang kupercayakan kepadamu, berapa talenta yang kau bawa pulang? Talenta bukan berbicara tentang uang, harta, benda, pakaian, baju, semuanya gak ada ya. Dia berbicara, firman itu berbicara bahwa apa yang sudah kau lakukan untuk jiwa-jiwa lain? Apa? Sudahkah kita menjadi saksi? Sudahkah kita menjadi terang? Sudahkah kita menjadi berkat?
Sudahkah kita menjadi rumah rohani bagi anak-anak kita? Sudahkah kita jadi rumah rohani bagi cucu-cucu kita? Sudahkah kita jadi rumah rohani bagi tetangga-tetangga kita? Sudahkah firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita? Sehingga pada saat pulang nanti, bukan berapa jiwa yang kamu selamatkan, tetapi apa yang sudah kamu berikan bagi orang lain. Ya, kasih itu, hubungan kita dengan Kristus itu hubungan yang benar-benar bapa dan anak. Kasih yang luar biasa. Itu kita terima cuma-cuma. Tetapi begitu kita terima di dalam kita hidup, itu harus berbuah. Berbuah itu multiplikasi itu enggak harus kita punya anak dulu, enggak harus kita punya siapa dulu. Berbuah itu melakukan sesuatu untuk orang lain. Sebagaimana kita sudah diberkati, sebagaimana janda juga memberkati hamba-hamba Tuhan, sebagaimana kita sudah disembuhkan dari sakit penyakit, hiduplah dalam kesehatan ilahi. Jangan bolak-balik, saya butuh mujizat kesembuhan, saya butuh mujizat pengampunan. Kita sudah diampuni, cuman kalau bikin salah ya tetap harus bertobat detik itu juga. Bukan seberapa kali orang jatuh, tapi seberapa kali dia bangkit bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya tetap senantiasa selalu berdoa. Kalau saya kayak Oma juga gak datang, saya pulang doa, Tuhan kenapa Oma Meli? Ternyata Oma Meli sedang mengalami jatuh. Jadi ada saat-saat kita yang Tuhan taruh di hati kita, doakan si Anu, doakan si ini. Ada saat-saat kita melihat seseorang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saya gak bisa sampaikan, tapi saya doakan, Tuhan aku gak tahu apa maksud Tuhan untuk orang ini. Aku gak ngerti Tuhan kenapa tiba-tiba ketemuin. Karena gak ada satupun di dunia ini terjadi tanpa seizin Tuhan. Kita dipertemukan, kita bisa sama, kita bisa lihat, who knows. Siapa yang tahu itu hari terakhir dia? Saya gak tahu. Siapa yang tahu saya bisa ketemu orang ini hari terakhir saya atau hari terakhir dia? Gak ada yang tahu. Untuk itu kita pulang dari tempat ini kembali ke rumah kita masing-masing, doakan. Siapapun yang Tuhan taruh di hati kita, berdoa minta Tuhan tolong. Apabila orang itu perlu pertolongan Tuhan, jamah dia, pegang tangannya, jangan lepaskan Tuhan, aku percaya. Doa di dalam orang benar besar kuasanya, apalagi di dalam nama Yesus Kristus tuh. Lakukan apapun, jangan pernah anggap kecil apa yang kita lakukan hari ini. Karena percayalah, hari-hari ke depannya itu akan semakin berbuah-buah dan kita bisa lihat buahnya, manis buahnya. Walaupun kita nggak tahu, walaupun kita nggak ngerti kenapa Tuhan suruh berdoa, walaupun nggak ngerti kenapa saya bisa bersedih atau menangis karena orang ini, tetap bawa dalam doa. Karena dengan begitu, iman kita semakin teguh dengan mendoakan orang lain. Mungkin kita nggak bisa beri uang, kita nggak bisa beri sesuatu, tapi dengan berdoa bagi orang-orang ini, percayalah, semakin kita dikuatkan. Bukan cuma anak orang yang itu yang kita doakan yang dikuatkan, tetapi iman percaya kita semakin melekat dengan Tuhan karena kita berharap dan berserah penuh kepada kekuasaannya. Dalam nama Yesus, kita akhiri doa kita. Haleluya. Bapa, kami percaya Tuhan, kami hidup dalam tangan Tuhan. Setiap hidup kami berharga. Kami mulia karena Engkaulah yang sudah terlebih dahulu mengajar kami. Terima kasih Bapa untuk kemuliaan daripadamu. Dan kami percaya kemuliaan ini hanya kami kembalikan kepada nama Tuhan saja. Hanya Engkau yang patut kami sembah, hanya Engkau yang patut kami tinggikan. Kami mau sepenuhnya hanya berharap dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Untuk itu kami senantiasa mau duduk di tempat ini dengar-dengarkan firman-Mu, mau diajar, mau semakin melekat dan mau semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bapa, kami menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang hadir, baik oma-oma, opa, bahkan jiwa-jiwa muda, Bapak Ibu yang hadir Tuhan, jamah lawat dan berkati. Yang sakit kembali Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya, kami berdoa di dalam nama Yesus agar setiap kami yang lemah Tuhan kembali kuatkan dalam nama Yesus. Setiap kami yang berbeban berat Tuhan angkat Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, keluarga besar kami, anak-anak, cucu, menantu, bahkan seluruh keluarga PD Apartemen Permata Surya, bahkan pengurusnya dan semua teknisi, bahkan cleaning service, semua yang menjaga dan merawat tempat ini Tuhan memberkati keluarga daripada anak-anak yang melayani tempat ini, Kela Kelly dan juga
Chelsea Kalista dalam tangan Tuhan kami menyerahkannya. Pemimpin PD kami ini Pastor J.K. Melor dan keluarga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Semakin hari semakin Tuhan pakai dan berkati keluarga kami Tuhan. Berkati keluarga Pak Andreas, kedua anak, bahkan berkati Miss Vena dan Pak Roy dan seluruh oma-oma yang datang ke tempat ini, bahkan Mama Sora dan papinya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oriana, Mami Papi dan Kungkung dalam tangan Tuhan. Semua oma-oma Tuhan, kami percaya hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya Engkau tempat kami berharap Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya, yang sungguh mengasihi kami dengan luar biasa. Kami tidak akan jatuh dan tergeletak. Tuhan senantiasa angkat dalam nama Yesus. Tangan-Mu yang sudah berlubang paku mencerahkan darah, itulah yang akan memulihkan kami. Sakit penyakit kami sudah pulih di dalam kuasa darah Yesus. Dan biarlah kami boleh senantiasa memiliki pemikiran-pemikiran ilahi yang baik, yang benar, yang seturut dengan rencana kehendak Tuhan. Kuduskan setiap anak-anak di tempat ini, anak-anak muda Tuhan. Pakai hidup mereka lebih dan lebih lagi, agar hidup mereka semakin hari semakin dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Keluarga besar anak-anak ini juga Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Biarlah kasih setiamu menuntun mereka, apa yang mereka perlukan bagi studinya, bahkan masa depan penuh pengharapan bagi keluarganya, bahkan bagi kehidupannya sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Iya. Terima kasih untuk firman yang disampaikan Miss Uli. Ya, bersaksi sedikit juga, kami baru selesai dalam pembinaan pendidikan Bible College. Saya sama istri 4 tahun. Selesai tahun ini. Anak-anak Efraim Jojo mereka 2 tahun. Selesai. Jadi ya pakai toga juga saya. Haleluya. Ya, Efraim udah komit dia mau lanjut, Jojo mungkin mau berkarya dulu baru nanti sambung lagi. Iya. Ya, terima kasih juga untuk anak-anak muda yang mau dalam pemuritan, nanti jika memang tergerak dan ingin masuk lanjutan lebih lagi, ya Tuhan pasti buka jalan. Amin. Agar anak-anak kita di samping dia sekolah yang umum, tapi mereka harus punya fondasi pemahaman, pengertian akan jati diri, identitas, akan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga sekalipun mereka sukses nanti, mereka gak kemana-mana, mereka tetap cinta Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saya simpulkan khotbah tadi. Ya, itu sifat Tuhan ya. Sifat Tuhan apa sih? Sifat Tuhan selalu dia memberi. Maka buat kita juga jalan Tuhan tuh itu. Apa yang kita dapat, ya itu yang kita harus bagi. Kalau kita menerima kesabaran dari Tuhan, maka kita juga harus sabar. Jika kita menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita juga harus mengampuni. Haleluya. Amin. Amin. Kalau kita diberkati Tuhan, maka kita juga harus menjadi berkat. Nah, saya sih sarankan, biar bagaimana Bapak Ibu harus punya gereja lokal secara pribadi. Ada ibadah hari Minggu terserap di dalam gereja lokal. Entah di mana di seputar sini. Yang penting hari Minggu ada gereja. Terdaftar di gereja setempat. Nanti jika ada hal-hal yang perlu dibantu, gereja nanti yang membantunya. Amin. Terus jika ingin Anda mengalami terobosan keuangan, Anda mengembalikan persepuluhan ke gereja, kamu juga nanti diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Itu sangat penting. Kami bukan gereja. Ini cuman persekutuan doa untuk melengkapi. Artinya ini cuman makanan suplemen. Karena saya tinggal di sini, tentu saya harus jadi berkat buat di mana saya tinggal. Nah, bagaimana saya cari berkat? Ya, saya bersama dengan Bapak Ibu di sini. Saya hidup di sini, bersosialisasi di sini. Jadi saya tuh kelihatan gitu loh. Saya bukan hamba Tuhan yang kunjungan, yang selepas itu nggak tahu kita bagaimana hidupnya.
Tapi saya hamba Tuhan di sini dan saya punya kerinduan yang paling besar, nggak ada lagi lain, agar aku dan keluargaku boleh menjadi terang di tempat ini. Haleluya. Amin. Dan saya perlu dibantu, salah satunya ya jemaat dan umat Tuhan yang ada di tempat Anda membantu saya untuk saya bisa terus hidup dalam kebenaran. Kalau saya di sini tentu kan saya harus hati-hati, jaga ya, jangan sampai hal-hal besar yang gak baik terjadi. Kenapa? Karena pasti tahu, pasti dilihat. Nah itu yang saya senang ada di tempat ini, karena saya hamba Tuhan, saya boleh melayani di mana saya tinggal. Biarlah hidup kami satu keluarga boleh menjadi saksi dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Oke, itu aja sih. Ingat ya, jangan pernah lupa ya, apa yang kita terima itu kita harus beri. Seperti itu. Kesaksian sedikit deh. Ini tentang duit nih. Duit lagi. Iya. Kondisi hari-hari ini kan memang kondisinya apa tuh? Bensin juga naik lah, betul? Bukan cuman bensin, terong di pasar naik harganya. Kalau udah naik gak bisa turun lagi. Haleluya. Ya. Nah semua kita pasti merasakan, tetapi kita yakin dan percaya kita warga kerajaan surga. Ekonomi kita adalah ekonomi ilahi. Sumber berkat kita adalah Tuhan itu sendiri. Ya minggu lalu saya ada pelayanan di gereja lokal saya. Itu memang kondisi sedang gimana tentang keuangan. Saya sih biasa, hidup saya tuh kayak jet coaster tentang keuangan. Nggak ngaruh. Kalau lagi di bawah ya di bawah, lagi di tengah, di atas. Nggak ngaruh tuh, flat aja. Nggak ngaruh. Ya, dia datang dan pergi. Tapi kadang-kadang kan ada kondisi-kondisi yang memang harus dikeluarkan. Nah, minggu lalu, ya udah tipis banget deh. Nah, saya tahu persembahan kasih saya hamba Tuhan tuh bukan nguber persembahan kasih, jual firman, bukan. Tapi hidup saya mau jadi berkat menyampaikan firman. Sebab sumber keuangan saya adalah Tuhan. Jadi di gereja itu saya dapat persembahan kasih 1 seandainya. Nah itu gerakannya selalu tuh 2/3 dimasukin sebagai persembahan persepuluhan. Padahal PK-nya juga belum diterima. Cuman saya udah hitung duluan. Jadi saya bukan kasih cuman 1/10, tapi saya memberikannya 2/3 dari apa yang saya dapat. Jadi begitu PK saya terima, saya terimanya hanya 1/3. 2/3-nya saya serahkan ke gereja supaya ada pekerjaan Tuhan di tempat itu. Ya sudah, itu merupakan kewajiban bagi saya. Pokoknya kalau lagi susah, lihat tukang sampah di belakang, betul? Bisa lewat tuh. Ya itulah Tuhan, nggak pengen ngasih, cuman begitu lihat tergerak, kan nggak seberapa gitu ya, kecil nilainya, tapi berarti buat orang kecil. Amin. Begitu kita kasih selesai, lewat tuh hati sejahtera. Hari Minggu mengembalikan 2/3 bukan 1/10. Nah kami punya trouble keuangan untuk boleh melayani ke Nusa Kambangan untuk bulan ini. Struggle. Akhirnya kita coba minimalkan, jangan sampai lebih dari 20 juta. Uangnya juga belum ada. Akhirnya begitu saya memberikan persembahan persepuluhan, beberapa hari kemarin teman saya Pak Jeki yang selama ini setiap hari berdoa, doanya nggak ada lagi lain, duit Tuhan. Loh, boleh apa enggak? Boleh. Tuhan tahu nggak maksudnya? Tahu. Kenapa? Karena saya perlu uang. Pelayanan perlu uang. Betul. Terus jalan. Tapi doa sepanjang doa itu nggak ada jawaban. Sepertinya langit itu tembaga. Tapi begitu beri ke tukang pembantu kita ngebersihin sampah, nggak terlalu besar. Terus hari Minggu dia mengembalikan 2/3. Sorry sayang, setuju kan? Saya nggak ngomong kalau soal ini sama istri. Betul. 2/3 dimasukin. Tak. Dudus. Berapa hari kemarin teman saya telepon, Pak,
ada terobosan kecil. Oh ya? Apa? Ini loh Pak, yang jatah Bapak yang belum dibayar. Coba, saya belum dibayar, akhirnya ini nih yang saya tunda berkatnya dapat. Terus lagi, ini Pak setengah dulu untuk pelayanan ke Nusa Kambangan. 10 juta udah aman, tinggal 10 juta lagi. Setengahnya udah aman. Haleluya. Amin. Jangan diminta ya sayang, ini uang pelayanan. Enggak. Ya bukan cuma itu, ada kebutuhan-kebutuhan keluarga yang kemarin itu tuh terpenuhi. Pokoknya cuma satu, apa yang kamu terima, kamu harus memberi. Hukumnya di situ. Amin. Jangan lihat hanya keberadaan kita sendiri, lihat orang yang lebih sukar, yang lebih sulit. Saya juga bilang sama teman saya bilang, hey bro, pokoknya kamu harus tetap nabur. Bukan jumlah, tapi lihat dengan jumlah itu bisa menjadi berarti buat orang-orang yang membutuhkan. Haleluya. Amin. Ayo, di tengah kondisi situasi keadaan, Alkitab udah bilang kok menjelang hari terakhir akan tiba masa yang sukar. Manusia akan menyintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kita bukan hamba uang sekalipun kita perlu uang. Uang dosa nggak? Tidak, asal kita tidak memperhamba kepada itu. Justru kita harus apa? Berkuasa atas keuangan itu. Dengan cara bilang nggak ada lagi lain, belajar memberi untuk orang-orang yang membutuhkan. Dengan pemberian yang sedikit berarti buat dia, maka Anda sedang memiutangi Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat dia. Oke. Ya, itu aja tambahan dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku jangan bangkit berdiri. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam setiap hidup kami. Kami ngerti bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami paham sekarang sesungguhnya bukan kami yang melekat kepada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang melekatkan diri Tuhan kepada setiap kami semua. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami teduh, kami tenang, kami gak panik, kami gak khawatir. Apapun boleh terjadi di luar kami, satu hal kami mengerti, bahwa Tuhan jauh lebih besar di dalam setiap kehidupan kami. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal boleh menguasai hati dan setiap pemikiran kami, sebab kami tahu apa yang sudah Tuhan mulai, Tuhan akan sanggup mampu menjaga, memeliharakannya, sehingga semua rancangan rencana Tuhan digenapi di dalam setiap kehidupan kami. Hamba menyerahkan seluruh jemaat dan umat Tuhan di tempat ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Penuhi mereka dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan pewahyuan lebih dalam lagi atas setiap mereka. Hamba berdoa Tuhan, biarlah anugerah Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam setiap kehidupan mereka. Terkasih Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera dan mencerahkan hati dan pikiran kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia,
dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang Maha Sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita dan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati.